Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anita Zafira dengan NIM 23231042. Di sini saya ingin menjelaskan tentang DNA. Tahukah teman-teman bahwa kita memiliki kemiripan dengan orang tua kita? Mulai dari mirip untuk mata, hidung, tinggi badan, dan lainnya. Mengapa demikian? Kemiripan itu terjadi karena setiap anak menerima informasi genetik dari kedua orang tuanya. Nah, informasi yang tersimpan tersebut dalam suatu molekul sangat penting di dalam sel, yaitu dinamakan dengan DNA. DNA adalah molekul yang menyimpan informasi genetik pada makhluk hidup. Di dalam DNA ini ada yang namanya replikasi DNA. Apa sih replikasi DNA itu? Jadi, replikasi DNA adalah proses penggandaan molekul DNA sehingga menghasilkan dua molekul DNA yang identik dengan DNA induknya. Tujuannya apa ya? Yang pertama itu menjamin setiap sel anak memperoleh informasi genetik yang sama. Dua, mendukung pertumbuhan dan perkembangan organisme. Menggantikan sel yang rusak atau mati dan memungkinkan terjadinya reproduksi sel. Kemudian, di mana replikasi DNA itu terjadi? Replikasi DNA ini terjadi pada dua tempat, yaitu yang pertama pada sel eukariotik. Pada sel eukariotik ini terjadi di inti sel atau nukleus pada fase interfase yang disebut dengan fase sintesis sebelum pembelahan sel. Nah, yang kedua pada sel prokaryotik itu terjadi pada nukleot yang berada di sitoplasma. Nah, tahapan pada replikasi DNA itu ada 5. Yang pertama itu inisiasi. Inisiasi adalah tahapan di mana DNA itu mengalami pembukaan. Pada tahap ini, heliks ganda DNA dibuka sebagai kedua untai DNA terpisah. Enzim yang berperan di dalamnya itu ada 3, yaitu enzim helikase, membuka ikatan hidrogen antar basa nitrogen. Kemudian ada enzim topoisomerase yang mengurangi tegangan buntiran DNA. Ketiga ada single strand binding protein, yaitu menjaga untai DNA tetap terbuka. Jadi prosesnya ada 4. Helikase memutus ikatan hidrogen, kemudian terbentuk garpu replikasi. Ketiga SSB menahan kedua unit untai agar tidak menyatu kembali. Keempat, topoisomerase mengurangi lilitan DNA. Nah, pada tahap kedua itu terjadi sintesis primer, di mana DNA polimerase tidak dapat langsung bekerja sehingga diperlukan primer. Enzim-enzim yang bekerja itu hanya satu, yaitu primase, dengan membentuk primer DNA. Tahap ketiga yaitu elongase, disebut dengan pemanjangan untai DNA. Di sini DNA baru mulai dibentuk. Ada 2 enzim yang bekerja. Pertama, DNA polimerase 3 prokariota dengan menambahkan nukleotida baru, dan kedua DNA polimerase eukariota dengan fungsinya itu sintesis DNA baru. Jadi, di DNA polimerase ini menambah nukleotida sesuai pasangan basa. Misalnya, A berpasangan dengan T, G berpasangan dengan C. Contoh, DNA induk ATGC, DNA barunya TACG. Di sini juga ada 2 untai leading dan untai lagging. Leading strand itu sintesis secara kontinu mengikuti arah pembukaan garpu replikasi. Kedua, lagging strand disintesis secara terputus-putus membentuk fragmen Okazaki. Enzim yang berperan itu ada DNA polimerase dengan membentuk fragmen Okazaki. Kemudian tahap keempat yaitu penghilangan primer. Primer RNA yang sudah tidak diperlukan dihilangkan. Enzim yang berperan ada 2, DNA polimerase 1 atau prokariota dengan menghilangkan primer RNA dan menggantinya dengan DNA. Kemudian ada 2, eukariota menghapus primer RNA. Dan tahap terakhir itu ligasi. Fragmen DNA yang terpisah disambungkan kembali.
Pada tahap kelima ini, enzim yang berperan ada DNA ligase yang menyambungkan fragmen Okazaki. Dengan proses, DNA ligase ini membentuk ikatan fosfodiester sehingga untai DNA menjadi utuh. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman tahapan dari replikasi DNA. Jadi, kesimpulannya, DNA adalah materi genetik yang menyimpan informasi pewarisan sifat dan mengatur berbagai aktivitas sel. Sebelum sel membelah, DNA mengalami replikasi, yaitu proses penggandaan DNA agar setiap sel anak memperoleh informasi genetik yang sama dengan induknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.